Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Rabu 6 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Pergilah, Jadilah Pewarta Kerajaan Allah. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita percaya pada kekuatan Injil yang mengubah hidup, mentransformasi kekuatan Injil itu? Atau apakah kita mengalami efek transformasinya itu dalam hidup kita? Satu pertanyaan mendasar buat kita para pengikut Yesus. Pesan Injil hari ini cukup sederhana buat kita. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu? Kalau boleh menyederhanakan, kerajaan Allah adalah kumpulan orang-orang, baik itu laki-laki atau perempuan, kumpulan mereka yang mengenal kasih dan belas kasihan Tuhan, dan yang dengan tulus, dengan rela mematuhi dan menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai Raja mereka. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan para murid berdoa sebagai berikut, agar Tuhan memerintah dalam kehidupan mereka dan di dunia sekitar mereka. Semoga kerajaannya datang dan jadilah kehendaknya di bumi seperti di surga. Itulah kerajaan Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus mewartakan kabar baik kerajaan Allah, Yesus juga mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah itu, atau kuasa kabar baik kerajaan Allah itu, kuasa Injil dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit, baik itu fisik, emosi, dan mental. Lebih dari itu, Yesus membebaskan banyak orang dari ikatan terhadap dosa dan kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis. Dan Yesus ketika mengutus murid-muridnya,
Yesus memberikan otoritas yang sama kepada murid-muridnya seperti yang dia miliki ketika dia mewartakan kerajaan Allah itu, yaitu menyembuhkan dan membebaskan orang dari ikatan-ikatan tersebut di atas yang saya sebutkan tadi. Saudara dan saudariku, Injil adalah kabar baik, arti harafiahnya. Injil yang diwartakan oleh Yesus sama relevan dan nyata saat ini. Ya, kerajaan surga sudah dekat. Jika kita percaya pada Tuhan Yesus, Sabda Allah yang menjadi manusia, dan pada kuasa Injil, kuasa kabar baik kerajaan Allah, kita akan mengetahui dan mengalami kebebasan. Kita mengalami sukacita. Dan kuasa yang Dia berikan kepada kita, orang-orang yang Dia utus, memungkinkan kita untuk hidup dalam sukacitanya dan hidup untuk bersaksi sebagai murid-muridnya. Tidak ada yang bisa membeli surga, saudara dan saudariku. Tetapi jika kita mengetahui kasih dan belas kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita sudah memiliki surga di dalam hati kita. Dan kemudian bisa kita bagikan itu. Kabar baik kerajaan Allah itu untuk dibagi, bukan untuk disimpan. Karena itu kita harus jadi pewarta kerajaan Allah itu. Pergi, keluar dari dalam diri kita, mewartakan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita percaya bahwa Yesus mengubah hidup kita dan Dia memberikan kita kuasa dan otoritas kerajaannya itu? Saudara dan saudariku terkasih, dalam Injil juga Yesus memilih orang-orang biasa yang kita dengar nama-namanya tadi, ke-12 rasul. Mereka orang biasa, tetapi mereka dipilih untuk melakukan pekerjaan luar biasa. Dan ini sesuatu yang luar biasa dari pihak Tuhan Yesus. Dia menugaskan murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan yang Dia lakukan, menyampaikan firman Tuhan, membawa kuasa penyembuhan. Dan dalam pemilihan ke-12 rasul ini, kita melihat ciri khas dari pekerjaan Tuhan. Yesus memilih orang-orang yang sangat biasa, sederhana. Mereka non-profesional, tidak punya kekayaan, tidak punya posisi istimewa. Mungkin pengecualian bagi Matius, kepala pemungut cukai. Tapi semua dari mereka tidak punya posisi yang istimewa. Bahkan Matius, si kepala pemungut cukai, dia juga bawahan dari orang-orang Romawi, bukan? Orang-orang biasa ini yang melakukan hal-hal biasa, tidak memiliki pendidikan khusus, tidak memiliki keuntungan sosial, bahkan ada yang dicap orang berdosa, nelayan biasa, tapi mereka dipilih Tuhan. Dan Yesus menginginkan orang-orang yang biasa ini untuk melakukan tugas perutusan dengan baik. Melakukan bukan hanya dengan baik, bahkan sangat baik. Yesus memilih orang ini bukan untuk apa mereka sekarang ini dengan situasi mereka, tapi untuk apa mereka akan mampu menjadi di bawah arahan dan tuntunannya, di bawah arahan dan kekuasaannya. Demikian pun dengan kita, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, menjadi pewarta kerajaan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa atau sangat sedikit untuk ditawarkan kepada Tuhan sebagai pewarta. Tetapi pikirkanlah bahwa Tuhan mengambil apa yang dapat kita ditawarkan oleh orang-orang yang biasa seperti kita, dan Dia kemudian di bawah tuntunannya, kuasanya, menggunakan itu untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaannya. Pertanyaan buat kita, percayakah kita bahwa Tuhan ingin bekerja di dalam dan melalui kita untuk kemuliaannya? Mari kita buka hati, biarkan Tuhan bekerja lewat diri kita semua yang percaya pada Dia. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan.
Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami untuk menjadi murid-Mu. Kami mengucap syukur atas rahmat karunia ini. Ambil dan gunakan apa yang dapat kami berikan. Diri kami, apapun itu, bagaimanapun kecil kelihatannya. Ambillah semua itu dan gunakanlah diri kami untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.